Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan ibadah kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang nyata besar di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan kami bersama-sama mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Berkuasalah atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita memberikan kemenangan bagi kita semua. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
memuji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang berkuasa. Sebab Engkau yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Ku menyembah
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
jamah kami Tuhan, melawat setiap kami. Sebab kami yakin kemenangan-Mu nyata di tempat ini, hadirat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami lewat live streaming tepat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya berasal daripadamu. Roh Kudus, bantu setiap kami Tuhan untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Oke. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di wadah worship at home pada sore hari ini. Ya. Hari-hari ini banyak orang itu hidup dalam kelelahan ya saudara. Ada yang lelah karena masalah hidup, ada yang lelah karena memikirkan ini dan itu ya saudara. Ada yang lelah secara rohani, bahkan ada yang tetap tersenyum ya. Walau tersenyum di luar, tetapi sebenarnya di dalam itu sedang hancur. Ya. Dan seringkali ketika seseorang mulai jauh dari Tuhan, masalah terlihat itu semakin besar ya saudara. Sementara Tuhan itu terasa kecil sekali. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah mengecil dalam setiap hidup kita. Ya. Kitalah yang seringkali menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi sederhana ya, tetapi sangat mendalam ya. Dan makna ilustrasi ini bisa menggambarkan bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan mempengaruhi dengan Tuhan, mempengaruhi kehidupannya ya. Bagaimana kedekatan seseorang dengan Tuhan itu mempengaruhi jauh atau dekatnya dengan Tuhan ya saudara. Ada seorang anak laki-laki ya saudara, bertanya kepada papanya, "Pah, sebenarnya seberapa besar sih Tuhan itu?" Ia mengajak, papanya itu tidak langsung menjawab saudara. Tapi papanya ini mengajak anaknya ini melihat ke langit ya saudara, di langit. Dan saat itu ada pesawat yang sedang terbang tinggi ya saudara. Lalu papanya bertanya, "Nak, menurutmu seberapa besar sih pesawat itu?" Anaknya menjawab, "Kecil sekali, Pak. Aku bahkan hampir tidak bisa melihat dengan jelas ya saudara." Beberapa waktu kemudian papanya ini mengajak anaknya itu ke bandara ya saudara. Saat mereka berdiri di luar area bandara, terus mereka melihat pesawat yang sedang take off ya saudara. Papanya itu kembali bertanya, "Nak, sekarang menurutmu seberapa besar pesawat itu?" Anaknya itu berkata, "Wow, besar sekali ya Pak, ternyata ya, besar." Lalu papanya itu bertanya, "Nak, pesawatnya itu tidak berubah ukuran, tetapi tergantung seberapa dekat atau jauhnya kamu melihatnya." Dan papanya itu berkata lagi ya,
Begitu juga kamu dengan Tuhan, ya. Semakin jauh kamu dari Tuhan, Tuhan akan terlihat kecil dalam hidupmu. Tetapi kalau kamu semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar dan nyata Dia di dalam hidupmu. Ya saudara. Saudara, seringkali bukan Tuhan yang menjauh dari hidup kita, tapi mungkin ya kitalah yang perlahan-lahan itu berhenti datang dekat pada Tuhan. Ketika hubungan kita mulai jauh, doa itu terasa dingin ya. Hati ini mulai lelah dan suara Tuhan itu mulai samar-samar terdengar. Tetapi ketika seorang hidup dekat dengan Tuhan, ia melihat bahwa Tuhan begitu besar, begitu nyata, dan sanggup memberi kekuatan baru dalam kehidupannya. Dan ini yang sedang diajarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka dalam Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan rohani itu lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan. Dan dari hubungan yang dekat itulah lahir perkataan yang menguatkan, ya, perkataan yang menguatkan orang lain. Mari kita lihat ya, kitab Yesaya ini ditulis pada masa yang sangat sulit bagi bangsa Israel ya saudara. Mereka itu mengalami kehancuran. Pada saat itu Yerusalem hancur dan mereka mengalami banyak tekanan, penderitaan, dan kehilangan pengharapan ya. Banyak orang yang merasa Tuhan jauh dari hidup mereka. Di tengah keadaan itu, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya. Menariknya, Tuhan itu tidak langsung berbicara tentang mujizat yang besar ya, atau kemenangan yang instan langsung. Tetapi Tuhan justru berbicara tentang lidah seorang murid. Ya, di sini ayat yang keempat, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Karena itu judul dari firman Tuhan hari ini, lidah seorang murid. Mengapa saudara? Karena Tuhan tahu ya, dunia ini tuh penuh dengan orang yang letih, lesu, dan berbeban berat ya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terluka, orang yang lelah. Dan Tuhan sedang mencari seorang yang mau mendengar suaranya, mau untuk dibentuk, dan mau untuk dipakai menjadi penguat bagi orang lain. Ayat ini menunjukkan prinsip rohani yang sangat dalam ya saudara. Sebelum Tuhan memakai lidah seseorang, Tuhan terlebih dahulu membentuk telinganya. Firman ini yang kita baca tadi ya saudara, bukan sekedar berbicara tentang kemampuan dalam berbicara, tetapi firman ini berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan, dan perkataan yang membawa pemulihan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita belajar bahwa
Tuhan itu hanya ingin memakai kehidupan kita. Tuhan ingin memakai hati kita. Tuhan ingin memakai perkataan kita dan juga kehidupan kita untuk menjadi saluran kekuatan bagi orang lain. Dan ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama ya, Tuhan membentuk telinga sebelum memakai lidah. Tuhan membentuk telinga sebelum memakai lidah ya saudara. Pada bagian B ya saudara, Yesaya 50 ayat 4 bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ya. Di sini dibilang setiap pagi. Sebelum Tuhan memakai seseorang berbicara, Tuhan terlebih dahulu mengajar dia ya, mengajari kita untuk mendengar ya. Karena itu setiap pagi ini berbicara mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Dan ada hati yang mau diajar dan ada telinga yang mau mendengar suara Tuhan. Dunia hari ini ya saudara penuh dengan suara manusia ya. Tetapi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk hidup peka terhadap suara Tuhan. Karena telinga yang mendengar Tuhan ya akan menghasilkan lidah yang membawa kehidupan. Karena itu dalam Mazmur 143 ayat 8. Mazmur 143 ayat 8 berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Ya, Mazmur 143 ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku setiap pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Jadi saudara, ketika seseorang mulai dekat dengan Tuhan dan mendengar hati Tuhan, hidupnya tidak akan tetap sama. Tuhan mulai memakai perkataannya untuk menguatkan orang lain ya saudara. Kemudian poin yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi pembawa semangat bagi yang lelah. Di ayat yang tadi, Yesaya 50 ayat yang keempat, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya saudara. Tuhan tahu dunia ini penuh dengan orang lelah, ya. Ada yang lelah menghadapi hidup, ada yang lelah menyimpan sebuah luka, ya. Ada yang hampir menyerah, ya saudara. Tapi seringkali mereka tidak membutuhkan penghakiman, tapi mereka membutuhkan sebuah penguatan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kehidupan. Karena itu perkataan kita sebagai orang percaya itu harus menghibur, membangun dan menenangkan, ya. Kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 24. Amsal pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya saudara.
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang yang membangun satu sama lain dan juga menjadi membawa penghiburan ya kepada setiap orang yang letih lesu ya di luar sana. Kemudian orang yang dekat dengan Tuhan akan membawa kepada pemulihan ya, saudara. Ini menjadi poin yang ketiga. Saudara, ilustrasi pesawat tadi ya mengingatkan kita bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan itu semakin kita melihat bahwa Tuhan itu besar ya. Begitu juga dengan Tuhan ya, saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin nyata kasih-Nya. Ya. Semakin nyata kekuatannya dan semakin nyata damai sejahteranya dalam hidup kita. Dan orang yang penuh ya, seorang yang dipenuhi oleh Tuhan ya, perkataan itu akan diubahkan. Sikapnya itu akan berubah dan orang yang dekat dengan Tuhan membawa damai. Orang yang dekat dengan Tuhan membawa pemulihan ya, saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, bagian B ya, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya saudara, jadi mari kita tinggal di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui Yesaya 50 ayat 4 tadi ya saudara, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa perkataan itu memiliki kuasa. Setiap perkataan itu memiliki kuasa. Karena itu Tuhan ingin telinga kita dibentuk dan hati kita yang mau untuk diajar dan hidup kita melekat dekat dengan Tuhan ya, supaya melalui hidup kita banyak orang yang kembali kuat ya. Ada orang yang kembali berharap kepada Tuhan dan ada orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya sharing ini karena saya melihat ya, saya sempat tersentuh kemarin ketika ada pasien baru di pondok itu, dia mengalami latar belakang yang tidak enak ya saudara. Sampai dia itu bingung, gak tahu dia mau cerita ke siapa ya saudara. Saya mau bersaksi ya. Dia bingung masalahnya dia tuh mau ceritanya tuh ke siapa, karena dia tidak punya teman, dia tidak punya seorang sahabat. Karena itu saudara, saya tersentuh dan saya mau membagikan kepada setiap kita yang nonton live streaming ini, supaya melalui hidup kita ada orang yang kembali ya saudara, kembali kuat. Karena di luar sana banyak orang yang lemah saudara, banyak sekali. Dan ada orang yang kembali berharap pada Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan ya. Dan hari ini juga Tuhan mengingatkan kita ya saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan,
semakin besar Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya saudara. Bukan karena Tuhan itu berubah, ya. Tuhan tak pernah berubah, saudara. Tapi karena hati kita semakin dekat dengan Dia, ya. Mari kita saat ini ingat bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar Tuhan itu nyata, semakin besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka sebagai ayat yang penutup di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat. Terpujilah Tuhan Allah, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya. Garis bawahi kata dengan penghiburan yang kami terima. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghibur kita, ya. Bukan supaya kita sendiri kuat. Tapi Saudara, Tuhan mau dalam setiap hidup kita hari-hari ini supaya menjadi penghiburan bagi orang lain, ya Saudara. Mari setiap pagi kita datang pada Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya setiap pagi juga terus-menerus belajar untuk datang sama Tuhan, utarakan isi hati, dan saya percaya saudara, ketika kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, ya, kita akan memiliki hati seorang murid, ya saudara, seperti di Yohanes 50 ayat yang keempat, ya. Dan ayat yang terakhir, ya saudara, mari kita lihat di ayat yang kelima, ya saudara. Yesaya 50 ayat yang kelima, saya lupa tadi. Yesaya 50 ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, ya saudara. Artinya ketika Tuhan membuka telinga kita untuk kita mendengar suara Tuhan, kita menjadi orang yang tidak memberontak dan tidak gampang goyah, ya saudara. Tidak berpaling ke belakang itu berarti kita tidak mudah goyah. Karena apa? Kita mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan kita bisa melewati semuanya karena Tuhan. Karena hati yang dekat dengan Tuhan akan lahir dari perkataan yang membawa kehidupan. Yuk mari kita sama-sama sebelum kita memperkatakan, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar apa isi hati Tuhan di dalam hidup kita di sepanjang hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk kami semakin mempertajam pendengaran setiap kami Tuhan kepada Engkau setiap pagi Bapa. Tuhan, bentuk kami Tuhan melalui setiap proses yang ada di setiap hari Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berhenti berbicara dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam hati setiap kami Tuhan.
untuk melanjutkan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.